Wis mulai. Semula kurang mana? Ini masih dibenerin dulu nih. Udah. Baik ya, siap ya. Ini udah dimulai belum? Udah. Udah dimulai. Ya, ayo potong. Oh, nanti dipotong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang ini kan. Kurang deh. Terus jadi kemana? Hop. Wis lah, ganteng banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, pulang seru. Mending seru kok di lirik nanti dari sekolahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Christian Solani, dosen pengampu mata kuliah mesin konversi energi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menerangkan rencana pembelajaran semester dari mata kuliah mesin konversi energi. Mesin konversi energi sendiri mempunyai CPL, prodi yang dibebankan pada mata kuliah ini. Ini bisa kita lihat bahwa untuk CPL prodi ini terdiri dari S2, P2, P3, dan KK1. Di mana S2 ini berisi mengenai mahasiswa mampu menunjukkan pribadi yang karakter kegozalian. Kedua, yang P2, mahasiswa mampu menerapkan pengetahuan sains dan teknik. P3, mahasiswa mampu merancang dan mengembangkan solusi yang memperhatikan lingkungan dan keberlanjutan. KK1, yaitu menerangkan mahasiswa mampu mengenal peralatan modern. Adapun untuk capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari CPMK 1 dan CPMK 2. Untuk CPMK 1, deskripsinya sebagai berikut, yaitu adalah mampu menganalisis konsep dasar energi, motor bakar 2 langkah dan 4 langkah, model turbin uap dan turbin gas, kemudian prestasi kerja dan efisiensi mesin konversi energi. Sedangkan CPMK 2 yaitu terampil membuat analisis sumber energi, klasifikasi energi, dan cara kerja mesin dengan mandiri dan bertanggung jawab. Untuk sub CPMK atau kemampuan akhir tiap pembelajaran, ada beberapa sub CPMK di sini. Ada mulai dari sub CPMK 1, CPMK 2 sampai dengan sub CPMK 8. Untuk sub CPMK 1 yaitu menerangkan mengidentifikasi mengenai energi, klasifikasi energi, bentuk energi, penggunaan energi, dan landasan hukum dasar konversi energi. Sedangkan untuk sub CPMK 2 yaitu mengidentifikasi prinsip-prinsip mesin konversi energi, ruang lingkup dan aplikasi mesin konversi energi dan jenis-jenisnya yang dikonversi pengelompokan mesin-mesin konversi energi. Untuk sub CPMK 3 yaitu menganalisis jenis-jenis bahan bakar seperti minyak, gas, batu bara, dan bagaimana perhitungan nilai energinya. Sub CPMK 4 yaitu menganalisis prinsip kerja pembakaran, cara kerja setiap komponen pembakaran yang optimal. Sub CPMK 5 yaitu membedakan prinsip kerja motor bakar untuk 2 langkah dan motor bakar 4 langkah serta perhitungan kerjanya dan efisiensi siklus motor bakar. Sub CPMK 6 yaitu menganalisis cara kerja sistem pembangkit tenaga uap dan menghitung jumlah kapasitas uap. Sub CPMK 7 menganalisis klasifikasi turbin uap, prinsip kerja, faktor penyebab kerugian daya pada turbin dan aplikasi masing-masing jenis turbin uap. Sub CPMK 4 menerangkan menganalisis prinsip kerja dari berbagai macam turbin gas, aplikasi bidang penerapan bidang turbin gas. Ini bisa teman-teman mahasiswa lihat ya. Ini tadi bahan kajian materi pembelajaran selama 1 semester. Ada konsep dasar energi, dasar konversi energi, bahan bakar, siklus motor bakar, siklus termodinamika mesin pembangkit uap, turbin uap, dan turbin gas. Adapun pustaka utama ada 5 literatur yang digunakan pada mata kuliah ini. Yang pertama ada Sorensen, dia mengenai energy conversion system. Kemudian dari Taylor, dia mengenai the internal combustion engine. Ini teori dan praktis. Kemudian dari L. Wakil, dia menjelaskan tentang buku ini adalah power plant technology. Kemudian saya ambil dari beberapa jurnal ini terkaitannya dengan bahan bakar, yaitu ada dari Christian Solani. Ini bisa dilihat di rancang bangun pencetak briket tipe screw, proses produksi briket pellet dari cangkang kakao. Kemudian ada rancang bangun uji kinerja tungku drum kiln pada proses produksi arang kulit durian sebagai bahan bakar alternatif. Untuk pustaka pendukung, ini ada 2 literatur yang digunakan. Yang pertama Bambang Suryawan, ini mengenai materi kuliah mesin konversi energi.
Kemudian ada Abdul Qadir mengenai sumber daya, inovasi, tenaga listrik, dan potensi ekonomi. Nah, ini adalah pembagian setiap minggunya. Pembagian setiap minggunya yang pekan pertama kita menjelaskan mengenai sub CPMK 1. Adapun untuk indikator penilaian dan indikator kriteria teknik dapat kita lihat ya, seperti ini. Untuk bahan kajian di pekan pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar konversi energi. Di sini akan menjelaskan mengenai definisi energi, klasifikasi energi, bentuk energi, penggunaan energi, serta hukum dasar konversi energi. Bobotnya ada 10 yang kita berikan nilai. Untuk pekan kedua, kita mengenai pekan kedua ini atau sub CPMK 2. Di sini materi yang dikaji dasar konversi energi. Yang dimana subnya itu kita akan bahas mengenai prinsip-prinsip mesin konversi energi, ruang dan aplikasi mesin konversi energi. Yang ketiga jenis-jenis konversi, jenis-jenis energi yang dikonversikan. Kemudian ada pengelompokan mesin konversi energi. Untuk pekan ketiga dan keempat, materi yang dijelaskan yaitu bahan bakar. Dimulai dari macam-macam bahan bakar, jenisnya seperti apa, kemudian ada pembakaran bahan bakar minyak atau liquid terus cara pengolahannya seperti apa, terus ada pembakaran bahan bakar gas dan perhitungannya, kemudian ada pembakaran bahan bakar solid. Untuk selanjutnya pekan kelima dan keenam, materi yang disampaikan yaitu mengenai bahan bakar. Di sini yang dikaji ada pertama adalah prinsip kerja pembakaran, yang kedua cara kerja komponen peralatan bahan bakar, yang ketiga perhitungan pembakaran yang optimal. Untuk pekan ketujuh, nah itu adalah siklus motor bakar. Di sini menerangkan siklus 2 langkah. Nanti ada cara kerja siklus 2 langkah, terus diagram PV. Kemudian ada siklus 4 langkah, cara kerja siklus 4 langkah, terus diagram PV. Kemudian bagaimana perhitungan prestasi mesin dan efisiensi motor bakar. Nah, pada pekan ke-8 kita UTS, jadi nanti materi yang diambil itu dari pekan pertama dan pekan ke-7 untuk materi UTS-nya ya. Lanjut ke pekan 9 dan 10, kita sudah masuk ke siklus termodinamika mesin tenaga uap. Pada pekan 9 dan 10 ini, nanti kita akan menjabarkan atau kita mencoba melakukan kajian mengenai komponen-komponen pembangkit uap, cara kerja sistem pembangkit uap, dan perhitungan kapasitas uap. Bobotnya di sini ada 15. Lanjut ke pekan 11 dan 12, kita membahas mengenai turbin uap. Turbin uap di sini adalah pengertian turbin uap, proses pembangkit uap pada turbin uap, kemudian ada pembangkit daya turbin uap. Dan yang terakhir ada pekan 13, 14, dan 15, kita membahas mengenai turbin gas, yaitu akan dikaji prinsip kerja dari berbagai macam turbin gas, klasifikasi turbin gas, kemudian ada siklus termodinamika dan efisiensi turbin gas. Bobotnya ini 20. Dan yang pekan ke-16 kita sudah mengikuti UAS. Besar harapan saya kepada seluruh mahasiswa yang mengambil mata kuliah mesin konversi energi dapat mulai mengikuti setiap pekannya materi-materi apa yang akan kita pelajari. Dan sudah muncul juga dari materi tersebut berapa bobot dari masing-masing pekan. Nanti ada kuis juga di setiap pekannya. Jadi saya minta terhadap adik-adik mahasiswa semuanya udah mulai jeli. Supaya nanti teman-teman adik-adik mahasiswa ini bisa sukses dalam mengikuti mata kuliah mesin konversi energi. Jadi secara akademik nilainya diperoleh juga bagus, terus secara kemampuan soft skill-nya juga bagus. Dan yang paling utama adalah bagaimana setelah melalui mesin konversi energi, setelah mengikuti mata kuliah mesin konversi energi ini, mahasiswa sudah mempunyai keterampilan-keterampilan dan kemampuan khusus maupun kemampuan umum dalam penambahan pengetahuan menjadi seorang sarjana teknik mesin. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana menurut jenengan? Sudah, sip, A.